wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Waalaikumsalam Rasulillah warahmatullahi wa wabarakatuh. alihi wa sahbihi Waalaikumsalam amma ba'du. warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Waalaikumsalam mahasiswa warahmatullahi semua yang wabarakatuh. saya hormati dan mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Untuk pertemuan yang ketiga ini perkuliahan dilaksanakan secara online atau daring. Ya, kita akan membahas di sini untuk materi yang ketiga adalah tentang mahram, ya, tentang mahram. Mahram itu sendiri berasal dari bahasa Arab, ya, mahram, yang berarti sesuatu yang diharamkan. Jadi mahram itu adalah sesuatu yang diharamkan. Saya ulangi lagi, yang disebut dengan mahram itu adalah sesuatu yang diharamkan. Nah, kata ini itu berbeda dengan kata muhrim. Ya, meskipun secara harfiah lafadznya sama, namun artinya itu berbeda. Kalau secara istilah mahram adalah orang-orang yang haram dinikahi karena adanya suatu penghalang. Jadi mahram itu adalah orang-orang yang haram dinikahi karena adanya suatu penghalang. Orang-orang yang haram dinikahi ini bisa saja laki-laki, bukan hanya perempuan seperti yang dipahami oleh sebagian orang. Nah, jadi kalau mahram itu adalah sesuatu yang haram. Ya, dalam kategori di sini adalah haram untuk dinikahi oleh sebab-sebab tertentu, baik itu oleh laki-laki maupun oleh perempuan. Sebenarnya perbedaan mengenai definisi mahram hanyalah perbedaan dari sudut pandang saja, ya. Itu karena bagi mereka yang mendefinisikan mahram sebagai wanita yang haram dinikahi, mulai dari sudut pandang laki-laki berdasar konteks bahwa keabsahan akad atau ijab kabul itu dilakukan oleh pihak laki-laki. Nah, jadi mereka itu berpegangan pada hadis Nabi Muhammad SAW, seorang wanita itu dinikahi karena 4 hal. Yang pertama itu apa? Karena kecantikannya, karena parasnya, karena nasab atau keturunannya atau hartanya dan agamanya. Sedangkan mereka, nah jadi dalam konteks di sini saja kita sudah bisa mengetahui kalau orang ingin melakukan pernikahan itu syariat agama itu yang pertama harus dilakukan, ya, laki-laki itu menikahi perempuan yang harus dicari atau dipandang. Yang pertama itu adalah kecantikannya. Jadi bisa mungkin seorang laki-laki lajang ini kalau mau menikahi perempuan, ya, itu yang pertama itu harus melihat kecantikannya. Yang pertama, dianjurkan kecantikannya. Cantik apa tidak wanita ini? Seperti Dracula atau apa? Itu anjuran Nabi Muhammad SAW yang pertama. Yang kedua, karena apa? Keturunannya. Sudah yang pertama dapatnya cantik, yang kedua mendapatkan keturunannya. Ya kalau bisa ya, kalau seorang laki-laki nikah ya dapat itulah, dapat ning puternya kiai, itu kan garis keturunannya itu kan bagus. Atau kalau seorang gadis itu bisa menikahi seorang laki-laki, kalau bisa dia juga keturunannya bagus, ya Gus lah anaknya, kiai dan sebagainya. Terus yang ketiga itu apa? Karena hartanya. Nah, kalau bisa menikah nanti dilihat, oh ini hartanya ekonomi sudah mapan, ini kaya dan lain sebagainya. Tapi yang terakhir itu, yang terpenting daripada kecantikannya, keturunannya dan hartanya, maka yang terpenting itu adalah agamanya. Kalau manusia atau seorang laki-laki ataupun perempuan menikahi terhadap din, terhadap agamanya, maka nanti seperti hartanya, keturunannya, kecantikannya itu bisa tertutupi semua. Tapi kalau orang menikah itu tidak didasarkan dengan din, dengan agama, tapi yang pertama itu cari hanya karena kecantikannya saja, nah kita melihat orang cantik itu selamanya tidak akan cantik. Cuman sekarang ST Yuan sekarang cantik.
Usianya umpamanya sekarang masih 20 tahun. Coba S1 nanti setelah umur 40 tahun, 50 tahun, mereka sudah tidak cantik lagi. Nah, itu seperti itu. Begitupun pula dengan ketampanannya. Ya, umpamanya Farhani Anas, tampan sekali, ya. Mungkin 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, Farhani Anas ini nanti sudah tidak akan cantik lagi. Maka kecantikan dan ketampanannya itu nanti akan sirna. Begitupun pula dengan keturunannya. Keturunannya itu bisa dibuat, ya. Kita alimkan dulu kita, ya. Kita kualitaskan diri kita. Nanti kita bisa mempunyai anak turun yang bagus. Harta juga seperti itu. Harta itu bisa dicari asal kita mau sungguh-sungguh bekerja dengan semaksimal mungkin. Itu nanti harta akan datang dengan sendirinya. Nah, maka yang terpenting dari ketiga itu, yang kalau wanita ingin menikah, yang pertama yang didasarkan adalah terhadap agamanya. Karena agamanya itu bisa menutupi semuanya. Kalau sudah tidak cantik lagi, karena didasari agama, akan timbul mawaddah warahmah. Walaupun tidak mempunyai garis keturunan, kalau didasari dengan agama, akan mawaddah warahmah. Walaupun tidak kaya, tetapi didasari dengan agama, nanti akan mawaddah warahmah. Tapi dari pengertian-pengertian tersebut di atas, nah ini lebih condong kepada pengertian yang saya sebutkan tadi, yaitu bahwa mahram itu adalah orang-orang yang haram dinikahi. Ingat, mahram itu adalah orang-orang yang haram dinikahi oleh sebab tertentu, ya. Jadi Farhani Anas bisa haram menikahi S1, ya. Nurul Ihsani bisa haram menikahi Farhana Anas. Nanti kalau ada sebab-sebab tertentu yang mengharamkan sebab terjadinya nanti pernikahan. Itu seperti itu. Orang-orang yang menikahi, hal ini didasarkan konsep bahwa tujuan pernikahan yaitu kata mawaddah warahmah atau kasih sayang. Itu harus berasal dari kedua belah pihak. Jika dari salah satu pihak saja, maka sulit rasanya tercipta rumah yang sakinah. Oleh sebab itulah Allah menegaskan dengan kata wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Jadi kalau ente mau menikah, ya, sudah siap mau menikah, pasangan dan sebagainya, maka kunci yang utama itu harus didasari dengan mawaddata warahmah. Harus didasari dengan kasih sayang. Jangan kasih atau sayangnya hanya sebelah pihak saja, yang lain tidak, itu jangan, ya. Inayah cinta banget, ya, cinta setengah mati dengan Farhani Anas umpamanya, cinta banget sehidup semati, tapi Farhani Anas tidak cinta kepada Inayah, ya ini tidak jadi, karena ini masih didasarkan kepada salah satu pihak saja atau bertepuk sebelah tangan. Begitupun pula dengan Nabila Nadia. Nabila Nadia mencintai Farhani Anas, Farhani Anas tidak mencintai Nabila. Ini juga tidak akan terjadi yang namanya adalah kasih sayang. Maka konsep dasar pernikahan yang diajarkan oleh agama, yang diajarkan Rasulullah Muhammad SAW, kalau ada seorang laki-laki yang mau menikah, harus kedua belah pihaknya mempunyai mawaddata warahmah atau kasih sayang. S1 mencintai Farhani Anas, Farhani Anas juga mencintai S1. Jangan bertepuk sebelah tangan, jangan dipaksa-paksa. Kalau dipaksa-paksa, itu nanti kedepannya tidak akan terjadi yang namanya mawaddatau warahmah. Nah, sekarang dasar hukum mahram itu apa? Yang pertama adalah Quran surah An-Nisa ayat berapa? Ayat 23. Yang artinya diharamkan atas kamu mengawini ibu-ibumu, anak-anak yang perempuan, saudaramu yang perempuan, saudara bapakmu yang perempuan, ya. Saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara perempuan sepersusuan,
ibu-ibu istrimu atau mertua, anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campur. Tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu dan sudah kamu ceraikan, maka bagimu istri-istri anak kandungmu, menantu, dan menghimpunkan dalam perkawinan dua perempuan yang bersaudara kecuali yang telah terjadi masa lampau, yang sungguh Allah pengampun lagi maha penyayang. Maka mahram, sesuatu yang diharamkan untuk dinikahi, itu ada apa siapa saja. Yang pertama itu nanti ada sebab nasab atau keturunan, ya. Kalau nanti mempunyai sebab nasab keturunan itu nanti tidak boleh untuk melakukan pernikahan. Siapa saja itu? Yang pertama itu adalah orang tua, ya, atau anak kandung. Jadi orang tua sendiri itu tidak boleh dinikahi. Anak kandung sendiri juga tidak boleh dinikahi. Hukumnya adalah haram. Jangan sampai nanti ST1, ya, ST1, ya, mempunyai anak laki-laki ganteng, ya, karena ST1 dulu menikahnya masih muda, dia sangat cinta kepada anak laki-lakinya, anak laki-lakinya tidak boleh menikah dengan orang lain. Akhirnya ST1 sebagai seorang ibu menikahi anaknya, itu juga haram, itu juga tidak boleh. Walaupun apapun cinta kita, apapun kasih sayang kita, ya, tetap hukumnya haram kita menikahi terhadap anak kandung kita sendiri. Begitupun pula sebaliknya. ST1, ya, karena saking cintanya kepada ayahnya, ST1 akhirnya apa? Menikah dengan ayahnya. Itu juga tidak boleh, hukumnya adalah haram. Karena apa? Sebab nasab atau keturunan. Tidak boleh orang tua dan anak kandung itu dinikahi. Yang kedua apa? Anaknya ayah dan ibu serta saudara-saudara. Orang-orang ini adalah mereka yang berasal dari satu rahim dengan seorang atau yang berasal dari benih yang sama, yaitu saudara kandung dan saudara seayah atau seibu. Demikian juga keturunan mereka yang anak saudara laki-laki kandung maupun seayah ibu dan anak saudara kandung maupun seayah seibu. Itu juga tidak boleh. Antum menikahi dengan kakakmu sendiri atau antum menikahi dengan adik kandungmu sendiri, itu tidak boleh. ST1 punya kakak kandung ganteng dinikahi juga tidak boleh. ST1 punya adik perempuan ganteng maco, itu dinikahi, itu juga tidak boleh, ya. Nah, itu tidak boleh karena masih hubungan dalam keluarga. Selanjutnya anaknya kakek dan nenek. Siapa anak kakek dan nenek itu? Mereka adalah orang-orang saudara ayah, baik saudara kandung maupun saudara ayah seibu, dan saudara ibu baik kandung maupun seayah atau seibu. Itu juga haram, itu juga tidak boleh dinikahi. Makanya nanti kalau ST1 mau menikah, ya, itu harus selektif. Kira-kira yang saya nikahi itu ada hubungan garis keturunan apa tidak, ya, nasab atau tidak, ini harus diteliti. Dan sampai nanti setelah nikah, ternyata yang dinikahi itu adalah nasab, senasab atau sekandungnya sendiri, itu tidak boleh, ya. Sudah saking cintanya, ya, seia sekata, semati sehidup atau sehidup semati, ya, setelah nikah tahu-taunya itu adalah ada sebab nasab keturunan, nah itu tidak boleh, ya, kalau dilanjutkan nanti berbahaya, itu tidak boleh. Yang kedua yang diharam dinikahi, yang pertama sebab keturunan, yang kedua adalah sebab perkawinan. Jadi orang-orang yang selamanya haram untuk dinikahi adalah mereka yang punya hubungan perkawinan dengan calon pengantin. Mereka adalah mertua, yaitu, ya, mertua ini tidak boleh untuk dinikahi. Karena apa? Adanya sebab perkawinan. Siapa sih mertua itu? Yaitu orang tua dari pasangan usul dari keduanya ke atas, ya. Ada anak
Menantu menikah itu tidak boleh. Anak dari pasangan yang telah digauli atau disetubuhi atau anak tiri itu juga tidak boleh untuk dinikahi. Menantu yaitu pasangan dari anak itu juga tidak boleh dinikahi. Orang tua tiri itu juga dilarang atau dinikahi. Nah, terus yang ketiga yang haram dinikahi itu adalah karena apa? Sebab persusuan. Artinya apa? Orang-orang yang selamanya haram untuk dinikahi adalah mereka yang punya hubungan persusuan dengan calon pengantin. Mereka adalah orang-orang yang sama dengan diharamkan karena sebab nasab. Ini juga tidak boleh ya. Umumnya suatu saat ini ada anak ya, STI-an menyusui anak gitu kan, persusuan. Nah ini kalau sudah besar itu kan ada rodho, hubungan susu. Nah nanti kalau nikah dengan anaknya itu tidak boleh. Nah jadi dengan demikian ya yang perlu diperhatikan, mereka yang diharamkan karena persusuan adalah yang menyusui dan usulnya saudara sepersusuan baik seayah ataupun seibu dan keturunannya. Saudara yang menyusui dan saudara suami wanita yang menyusui ya. Jadi kalau hal ini persusuan itu disyaratkan anak yang menyusu dengan sempurna sebagaimana mestinya, yaitu bayi yang memasukkan puting. Ya, mohon maaf ini bahasanya ya. Yaitu bayi yang memasukkan puting dari seorang perempuan. Nah, pada mulutnya dan menghisap beberapa hisapan serta berhenti menyusu apabila sudah merasa kenyang, bukan karena dipaksa atau berhenti. Nah, jadi nanti yang diharapkan apa? Ada seorang bayi ya, ini menyusu. Ya, artinya apa? Bayi sudah putingnya itu sudah dimasukkan di mulutnya seorang bayi. Nah, setelah itu nanti dihisap oleh seorang bayi, keluar air susunya, kemudian itu ditelan. Nah, itu sudah termasuk sebagai persusuan. Ya. Tapi kalau nanti ada seorang bayi, ya, hanya menyusu saja, ya, menyusu saja, tapi tidak meminum air susunya, hanya masukkan puting saja, menghisap puting sampai tidak menyusukan bayinya, itu apakah dikatakan rodho? Ya, di sini jumhur ulama mengatakan bahwa yang disebutkan rodho atau persusuan adalah yaitu seorang bayi yang menyusu, ya, yang bayi tersebut itu sudah menghisap putingnya daripada seorang ibu sampai keluar susunya kemudian ditelan atau diminum oleh seorang bayi, itu yang disebut dengan rodho. Ya, tapi kalau hanya dihisap-hisap ya sama seorang bayi tapi tidak keluar air susunya, maka itu belum disebut dengan rodho. Jadi intinya rodho persusuan itu adalah seorang bayi sudah meminum air susunya daripada seorang ibu. Tapi kalau hanya memasukkan puting saja ya tanpa ada keluar air susunya, itu belum disebut dengan rodho. Nah, itu seperti itu ya. Makanya di sini terkait dengan anak yang disusui itu disyaratkan umur anak harus kurang maksimal 2 tahun. Apabila lebih dari 2 tahun, maka ini tidak termasuk hukum persusuan. Nah, apabila susu bercampur dengan bahan atau zat lain seperti air, maka saatnya susu harus tetap dominan. Ya ini yang disyaratkan sebagai rodho, Mbak Istiwan dan kawan-kawan yang perlu diperhatikan ini adalah bayi yang usianya ini kurang dari 2 tahun. Atau dalam istilah agamanya disebut dengan haulaini, kurang dari 2 tahun. Kalau namanya 2 tahun kurang sebulan, 2 tahun kurang 10 hari, 2 tahun kurang 2 bulan. Kalau bayi itu menyusu, ya masukkan puting keluar susunya terminum, itu ya disebut dengan rodho. Tapi kalau sudah melewati terhadap 2 tahun, ya umur 18 tahun, ada nggak kira-kira bayi umur 18 tahun? Lebih dari 2 tahun? Nggak ada ya. Makanya 18 tahun ya, lebih dari 2 tahun lah. Nah, makanya dia menyusu kepada seorang ibu ya, kepada seorang ibu ya, masukkan putingnya kemudian keluar apa namanya susu seorangnya ibu ya, walaupun itu segelas umpamanya punya susunya itu diminum habis semua dari seorang ibu,
maka itu tidak disebut dengan rodok persusuan. Karena apa? Karena usia bayi tersebut sudah melebihi daripada 2 tahun. Itu seperti itu. Nah ini mohon maaf, umpamanya kalau pasangan suami istri, suami ini umpamanya menyusu kepada seistrinya sampai keluar susunya, ini sampai terminum oleh suami, itu bukan disebut dengan rodok. Karena apa? Suami tersebut usianya itu sudah melebihi daripada 2 tahun. Nah, itu tidak dikategorikan sebagai rodok. Itu seperti itu. Jadi yang disebut dengan rodok adalah apabila seorang bayi itu menyusu kepada seorang ibu, ya, keluar air susunya dan disyaratkan itu belum berusia selama 2 tahun atau haulaini. Sampai di sini paham? Nah, silahkan nanti sambil dicatat, dipersiapkan pertanyaan-pertanyaan. Nanti sebelum akhir video, nanti silahkan salah satu nanti ada yang bertanya. Yang selanjutnya apa? Yang selanjutnya adalah haram sementara. Ya. Jadi keharamannya itu tidak mutlak, sementara saja. Nanti ada sesuatu yang mencegahnya itu hilang, maka itu nanti boleh dinikahi. Siapa itu kok haram sementara? Yaitu orang-orang yang haram dinikahi dikarenakan adanya suatu sebab. Akan tetapi jika sebabnya sudah hilang, maka boleh dinikahi. Ulama itu berbeda pendapat mengenai istilah untuk golongan ini. Ada yang menyebut mahram ghairu muaqqad dan ada yang menyebutnya bukan mahram. Nah, siapa saja itu yang haram sementara? Yang pertama adalah saudara ipar. Yang kedua saudaranya mertua. Yang ketiga istri orang lain. Istri orang lain yang sudah sah menjadi istrinya orang lain haram dinikahi oleh Farhani Anas, haram dinikahi oleh seorang laki-laki, tapi keharamannya itu adalah sementara. Nanti kalau suaminya, mohon maaf, meninggal dunia atau cerai hidup, maka umpamanya Estiwan ini ditinggal mati oleh suaminya, ya, dicerai hidup oleh suaminya, maka seorang laki-laki itu boleh atau halal menikahi Esti Yuan yang tadinya haram karena sebab-sebab tertentu, maka boleh dinikahi dan hukumnya itu adalah halal. Yang selanjutnya adalah wanita yang sedang dalam masa iddah. Masa iddah ini adalah masa tunggu. Nah, jadi kalau ada seorang perempuan ditinggal mati, ya, oleh seorang suami, nah ini ada masa iddahnya, ya, masa tunggu. Nanti kalau masa tunggu itu ya haram dinikah sementara. Kalau sudah masa iddahnya selesai, itu halal, boleh dinikahi. Selanjutnya apa? Ada orang yang telah ditalak bain kubro, beda agama yang haram dinikahi. Tapi kalau orang tersebut pemanya mohon maaf Kristen, sudah masuk Islam, maka itu boleh dinikahi. Nah, selanjutnya adalah pezina. Pezina itu juga haram dinikahi. Tapi kalau sudah bertobat dan sebagainya, maka pezina tersebut boleh dinikahi. Yang selanjutnya, laki-laki merdeka yang menikahi budak menjadi yang kelima. Seperti itu. Nah, jadi apabila pernikahan seorang calon suami dengan calon istri yang masih mempunyai hubungan mahram belum terjadi, maka pernikahan tersebut harus dibatalkan demi hukum. Nah, solusinya ya seperti itu. Kalau ada kok orang mau menikah, ketahuan itu ada sebab persusuan, keturunan, dan lain sebagainya, lebih baik itu dibatalkan. Cari laki-laki lain atau cari gadis yang lain. Karena selain bertentangan dengan hukum agama, hal tersebut juga bertentangan dengan hukum negara sebagaimana jatuh dalam 813 Undang-Undang Perkawinan tentang syarat dan pencegahan perkawinan, ya. Dan apabila pernikahan tersebut sudah terlanjur dilaksanakan dengan akad yang sah, maka pernikahan tersebut harus dibatalkan demi hukum
Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 2228 Undang-Undang Perkawinan tentang pembatalan perkawinan. Jadi yang perlu diingat, saya ingatkan lagi, kalau ingin menikah itu harus selektif, ya Nduk. Harus selektif. Kalau terlanjur ente tidak tahu, sudah terlanjur menikah, ternyata yang dinikahi itu apa? Anak kandungnya. Yang dinikahi itu kakak kandungnya, yang dinikahi itu adik kandungnya, karena berpuluh-puluh tahun tidak ketemu. Nah, lebih baik pernikahan itu dibatalkan saja. Dibatalkan, ya. Karena kalau nanti diterus-teruskan, enggak, ngapain dibatalkan? Aku sudah cinta kepada kakak kandungku, aku sudah cinta kepada ayahku, adik kandungku, tetap harus dibatalkan. Syukur-syukur setelah menikah itu belum punya anak. Tapi nanti kalau tetap dilanjutkan, ini yang berbahaya. Nanti ketika STU-an menikahi terhadap kakak kandungnya atau adik kandungnya sendiri, nah nanti anaknya itu bagaimana? Ya, nasab atau garis keturunan itu bagaimana? Ya, soalnya apa? Itu dari keturunan darah daging yang sama. Lebih baik dibatalkan, cari yang lain. Laki-laki bukan hanya satu, perempuan bukan hanya satu, ya, banyak, ya. Mencintai seorang perempuan ditolak, masih ada yang lain, ditolak, masih ada yang lain. Itu seperti itu. Ya, kalau cinta boleh, tapi jangan sampai cinta mati. Ya, setelah kandungnya mau dinikahi itu tidak boleh. Perempuan bukan hanya satu, ya, masih banyak yang lainnya. Satu ditolak, tumbuh seribu. Itu seperti itu. Terus yang terakhir yang perlu saya sampaikan, kenapa ada tujuan mahram? Di dalam agama yang pertama, kenapa Islam itu melarang terjadinya pernikahan antara dua orang yang masih mempunyai hubungan kekerabatan dekat ini? Baik itu ada hubungan persusuan, rodok, ada hubungan keturunan dan sebagainya. Kenapa? Karena melainkan dengan diantaranya yaitu pernikahan dengan mahram menimbulkan pelemahan nasab baik segi fisik ataupun psikologis. Itu kenapa agama itu melarang, karena nanti akan merancukan terhadap nasabnya, ya. Psikologisnya juga akan tidak baik. Wah, nikah karo kakak kandungnya dewi, nikah karo wong tuane dewi, nah, itu kan jadi seolah-olah dunia itu adalah sempit. Yang kedua, ya, pernikahan dengan mahram bertolak belakang dengan prinsip dasar nikah, yaitu memperbanyak keturunan dan saudara. Itu seperti itu. Nah, dan nanti nasabnya jelas, tentunya jadi juga kurang jelas. Makanya mengatakan aksiru auladakum. Nah, nikah itu adalah perbanyaklah anak. Tidak usah takut nanti anaknya makan apa, diberi rezeki apa dan sebagainya. Yang selanjutnya pernikahan dengan mahram mengakibatkan carut marutnya kekerabatan. Ya, nasabnya surat jelas. Ini bin sopo ini sudah jelas. Yang selanjutnya adalah untuk menjaga agama supaya nasbuddin itu terjaga. Yang selanjutnya adalah mencetak generasi unggul dengan berbagai varian, jenis dan kualitasnya. Jadi kalau ada orang menikah, selain daripada tadi yang saya sebutkan, wanita-wanita yang haram dinikahi dan lain sebagainya, itu akan menjaga kualitas, ya, karena tidak ada hubungan persaudaraan dan sebagainya. Jadi yang terakhir yang mau saya sampaikan adalah dari apa-apa yang telah saya sampaikan tersebut, yang poin pertama yang harus digarisbawahi adalah haram hukumnya menikahi dengan seorang yang masih ada hubungan mahram. Mahram itu adalah hubungan yang memang haram untuk dinikahi. Apabila pernikahan belum terjadi, maka bagi yang mengetahui atau pejabat berwenang berhak untuk mencegah terjadinya pernikahan tersebut, dan apabila pernikahan sudah terlanjur terjadi, maka pernikahan tersebut harus dibatalkan dan demi hukum. Jadi kalau sudah mau akad menjelang satu pernikahan, hari hanya pernikahan, diketahui STU-an mau menikahi dengan kakak kandungnya, adik kandungnya, karena lama tidak bertemu, maka wajib dibatalkan demi hukum. Tujuan diharamkannya menikah dengan seorang yang masih mempunyai hubungan mahram atau mahram antara lain pernikahan dengan mahram menimbulkan pelemahan nasab, ya, baik segi fisik ataupun psikologi. Itu yang pertama.
Pernikahan dengan mahram bertolak belakang dengan prinsip dasar nikah, yaitu memperbanyak keturunan dan saudara-saudara. Pernikahan dengan mahram mengakibatkan carut marutnya kekerabatan, untuk menjaga kemurnian nasab, untuk menjaga agama, mencetak generasi unggul dengan berbagai varian, jenis, dan kualitasnya. Yang terakhir itu adalah kriteria persusuan yang menyebabkan hubungan mahram minimal 5 kali susuan sempurna, anak berumur maksimal 2 tahun, ASI masuk ke perut anak dengan menyusu langsung, ya, ataupun setelah diperah. Jika ASI bercampur dengan zat atau bahan lainnya lebih dominan. Jadi yang terakhir yang perlu digarisbawahi adalah, ya, sebelum haulaini, ya, itu yang diharapkan nikah nanti, ya. Sebelum mencapai 2 tahun itu, anak itu ketika menyusu, ya, kepada seorang ibu, baik itu menyusu secara langsung, ya, menghisap putingnya seorang ibu terus keluar air susunya, dia minum sampai ke perut, ya, ataupun susunya seorang ibu itu diambil, diperes, ya, terus ditaruh dalam gelas atau diminumkan kepada anak yang belum haulaini usia umur 2 tahun, maka itu juga nanti kalau sudah anak itu sudah besar, itu termasuk rodho atau persusuan. Nah, itu nanti adalah haram hukumnya untuk dinikahi. Jadi yang sangat terakhir yang perlu kalian ketahui adalah, kalau kalian ingin menikah, tolong yang pertama yang perlu dicantumkan adalah harus selektif dalam memilih jodoh. Artinya apa? Ini masih ada nggak hubungannya dengan keturunan, dengan rodho, nasab, dan lain sebagainya. Itu seperti itu, ya. Supaya nanti kalau tidak ada wanita yang harus menikahi, kita menikahi yang dihalalkan, dianjurkan oleh agama, maka nanti insya Allah akan terjadi kehidupan yang harmonis, kehidupan yang sakinah, mawaddah, warohmah. Tercetak generasi-generasi Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang siap meneruskan terhadap perjuangan-perjuangan atau risalah yang dibawa oleh Nabi besar Muhammad SAW. Mungkin hanya itu penjelasan sedikit saja tentang mahram yang bisa Bapak saya sampaikan. Awal akhir, jika banyak sekali kesalahan dalam penyampaian, tidak sesuai dengan takbir, dengan kitab, dengan lain sebagainya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sebagai mahasiswa, antum berhak mengkritik saya. Kalau saya ada penyampaian yang salah, antum berhak mengkritisi saya kalau saya ada yang salah. Mohon maaf Pak, itu salah. Nah, antum menyebutkan, ternyata dari buku yang saya baca, yang disebut dan konsep mahram adalah ini. Mohon maaf Pak, pada menit ke-37 Bapak menerangkan ini ternyata salah. Dalam kitab yang saya baca ini. Itu boleh berargumentasi. Bapak tidak selamanya itu adalah benar. Kebenaran mutlak hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Anda bisa lebih pandai dari saya apabila yang pertama Anda banyak membaca buku yang berkaitan dengan apa yang kalian pelajari. Syukran. Kasihlah husnul jami'a dan liqa'i masalama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa-mahasiswi, Waalaikumsalam. baik itu ST1, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada pertanyaan-pertanyaan, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ingin disampaikan, silahkan 1 atau 2 pertanyaan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita di sini didiskusikan, kita cari kebenarannya. Silahkan. Apa Alwi Fajar mau bertanya? ST Yuan, Farhani Anas, Komalasari. Jadi wajib hukumnya, ya, pasti ningsih setiap saya memberikan materi untuk kuliah online atau daring, wajib hukumnya ada 1 atau 2 mahasiswa yang bertanya untuk didiskusikan. Nilai lebih, ya.
Dalam acara perceraian. Sebutkan nama, pertanyaannya apa? Assalamualaikum, Bapak Bulet. Assalamualaikum, Waalaikumsalam Bapak. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Kemarin ada yang tanya gini, Pak. Oke, nama saya Muhammad Salmahfud. Ya. Mau bertanya. Kemarin itu juga ada tetangga juga ada yang bilang gini. Kalau ada yang pernikahan gini, kakaknya nikah sama kakaknya itu nikah sama orang sini. Nah, kakaknya ini punya adik dan si suaminya tadi juga punya adik. Nah, itu kalau dinikahkan adiknya si A dengan adiknya si B itu boleh apa tidak, Pak?